Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah malam konser besar yang menentukan hubungan Niken dan Ardi, terjadi kejadian misterius yang mengguncang semuanya. Saat acara usai dan seluruh kru bersih-bersih, Mas Ardi tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Ponsel mati, mobilnya tertinggal, dan CCTV menunjukkan sesuatu yang tak masuk akal. Ardi berjalan sendirian ke arah lorong gelap di belakang gedung, lalu, lenyap begitu saja. Niken panik. Ia menyalahkan dirinya, merasa keputusan panggung malam itu membuat Ardi terguncang. Namun saat ia hendak mencari, sosok yang tak ia sangka justru muncul, Mas Lindra. Dengan wajah tenang, tapi sorot mata tajam penuh rahasia, ia menjemput Niken dan mengatakan, ada hal yang harus kamu tahu tentang Ardi. Perjalanan malam itu membawa mereka pada serangkaian kejadian mengejutkan, pesan tersembunyi dari Ardi, rekaman suara yang terhapus, dan fakta masa lalu yang selama ini tidak pernah terungkap. Niken akhirnya dihadapkan pada pilihan baru, kepercayaan, keselamatan, dan perasaan yang selama ini ia kubur dalam diam. Dan semuanya berawal dari satu malam gelap, ketika Ardi menghilang, dan Lindra datang menjemput. Sebelum kita lanjut cerita, saya sarankan menulis sholawat di komentar yang kita tujukan kepada Baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar kelak sholawat ini bisa jadi saksi kita untuk mendapatkan syafaatnya, amin. Saya mohon keikhlasannya untuk like dan subscribe channel ini, saya doakan supaya kita semua dipermudahkan untuk segala urusannya, amin. Lampu panggung telah padam, penonton sudah pulang, dan gedung konser yang tadi bergemuruh kini hanya menyisakan gema langkah kru yang sedang membereskan peralatan. Niken duduk sendirian di depan panggung, masih memakai riasan tipis dan gaun yang ia kenakan saat tampil bersama Ardi. Namun ada sesuatu yang mengganjal sejak beberapa menit lalu, Ardi belum kembali sejak meninggalkan panggung belakang tadi. Biasanya ia tidak pernah jauh-jauh darinya setelah acara besar seperti ini. Tetapi malam itu, perasaannya tidak enak. Ia mencoba menghubungi Ardi, panggilan tidak tersambung. Chat hanya centang satu. Padahal sebelum tampil tadi, Ardi sempat berkata ingin membicarakan sesuatu setelah acara selesai. Sesuatu yang menurutnya penting. Niken mulai gelisah. Ia menyusuri lorong belakang panggung, tempat Ardi terakhir terlihat. Lorong itu gelap, hanya lampu emergensi yang menyala redup. Dan di sanalah ia menemukan sesuatu, gantungan ID card Ardi tergeletak begitu saja di lantai beton, seolah jatuh karena tergesa. Kru mengatakan mereka sempat melihat Ardi berjalan ke arah pintu samping gedung. Tapi ketika Niken mengecek CCTV, rekamannya justru membuat bulu kuduknya meremang. Ardi memang muncul di kamera, berjalan dengan langkah terburu-buru, memegangi dada seperti menahan sesuatu. Namun setelah ia masuk ke lorong paling ujung, ia tidak keluar lagi. Kamera lorong itu gelap selama 5 menit, lalu kembali normal, tanpa Ardi muncul di rekaman berikutnya. Niken menahan napas, telapak tangannya basah oleh keringat dingin. Tidak mungkin Ardi keluar lewat pintu lain, lorong itu hanya memiliki satu arah. Ia mencoba menelepon manajemen, kru, siapa saja, tapi tidak ada yang tahu. Semua mengira Ardi sedang istirahat atau keluar sebentar. Padahal perasaan Niken mengatakan ada yang tidak beres. Dan semakin ia menatap layar CCTV itu, semakin kuat rasa takut yang menjalar di tubuhnya. Ketika ia berdiri hendak mencari Ardi sendiri, dari arah pintu besar terdengar langkah kaki yang familiar. Langkah yang tenang, stabil, tapi mengisi ruangan besar itu dengan aura yang sulit diabaikan. Niken menoleh. Di sana berdiri sosok yang sebelumnya ia pikir sudah pergi jauh dari hidupnya, Mas Lindra. Ia muncul seperti bayangan yang sudah menunggu momen yang tepat untuk keluar. Wajah Lindra tetap cool seperti biasanya, kalem, rapi, dan tanpa emosi berlebihan. Namun matanya menangkap kegelisahan Niken dengan cepat. Kamu masih di sini? Tanyanya pelan. Suaranya datar, tapi entah kenapa terasa lebih hangat daripada sebelumnya. Niken hanya mengangguk, tidak sanggup menyembunyikan paniknya. Lindra menatap layar CCTV tanpa berkata apa-apa selama beberapa detik. Dan dari sorot matanya, Niken tahu, dia melihat sesuatu yang tidak dia katakan. Lindra kemudian menutup layar itu perlahan, lalu berbalik menghadap Niken. Kamu ikut aku, katanya singkat. Ardi tidak menghilang tanpa alasan. Ada hal penting yang harus kamu tahu. Kalimat itu membuat napas Niken tercekat. Selama ini ia pikir Lindra sudah benar-benar mundur setelah malam penentuan itu.
Namun kini ia datang, dengan kedatangan yang terasa seperti bagian dari rencana besar yang ia sembunyikan selama ini. Niken spontan menolak. Tapi Ardi belum ditemukan, katanya dengan suara gemetar. Aku harus cari dia. Lindra mendekat, menatapnya dengan tatapan serius yang jarang ia gunakan. Justru itu, jawab Lindra. Kalau kamu tetap di sini, kamu tidak akan menemukan apa-apa. Ikut aku, sekarang. Ada intensitas dalam suaranya yang membuat Niken merinding. Seolah ia tahu lebih banyak daripada yang ia tunjukkan. Di luar gedung, angin malam berhembus kencang. Mobil Lindra terparkir tepat di depan pintu samping. Niken berdiri ragu di ambang pintu. Dua perasaan bertarung dalam dirinya, ketakutan terhadap apa yang terjadi pada Ardi, dan ketidakpastian tentang niat Lindra yang tiba-tiba muncul kembali. Namun ketika ponsel Niken bergetar, ia tahu pilihannya sudah dibuat. Sebuah pesan masuk. Nama pengirim tidak muncul. Hanya satu kalimat yang membuat jantungnya hampir berhenti. Jangan percaya siapapun malam ini. Dan di bawahnya, ada rekaman suara pendek. Suara itu, suara Ardi. Tangan Niken bergetar saat memutar rekaman itu. Filenya pendek, hanya beberapa detik, tapi setiap detiknya terasa seperti jarum yang menembus dadanya. Suara Ardi terdengar terengah-engah, seolah ia sedang berlari atau menahan sesuatu yang menakutkan. Nick, kalau kamu dengar ini, tolong jangan percaya siapapun. Bahkan jika dia terlihat baik, jangan ikut dia. Kalimat terakhirnya terputus oleh suara benturan keras, seperti mikrofon yang terjatuh. Setelah itu sunyi. Tidak ada napas. Tidak ada suara lain. Rekaman berakhir begitu saja, meninggalkan ruang kosong yang siap menelan kewarasan Niken. Lindra yang berdiri di sampingnya tampak tidak terkejut sedikit pun. Wajahnya tetap dingin, tapi matanya berubah tajam saat rekaman itu berhenti. Kirim ke aku, katanya pendek. Nada suaranya tidak memaksa, tapi ada sesuatu yang membuat Niken merasa seperti tidak punya pilihan. Ia menggeleng keras. Tidak, aku nggak ngerti apa yang terjadi, tapi aku nggak akan percaya siapapun sampai aku tahu Ardi di mana. Suara Niken pecah, setengah takut, setengah marah. Lindra melangkah mendekat. Tidak ada agresi, hanya ketenangan yang justru membuat suasana makin tegang. Niken, aku tahu kamu takut. Tapi kalau kamu hanya mengandalkan pesan itu, kamu akan tersesat. Kamu tidak tahu konteksnya. Kamu tidak tahu apa yang Ardi hadapi. Ia berhenti sebentar, menatap jauh ke mata Niken. Dan yang paling penting, kamu tidak tahu siapa yang sebenarnya Ardi hubungi sebelum rekaman itu dikirim. Jantung Niken berdenyut keras. Maksud kamu apa? Lindra tidak langsung menjawab. Ia membuka pintu mobilnya, lalu menoleh. Masuk. Dalam perjalanan aku akan jelaskan semuanya. Namun sebelum Niken sempat memutuskan, angin malam yang dingin membawa suara berderak dari arah belakang gedung. Seperti seseorang yang sedang menutup pintu dengan terburu-buru. Niken menoleh cepat. Lorong yang tadi kosong kini terasa berbeda. Ada bayangan tipis yang melintas di ujung pandangannya. Ardi, panggilnya dengan suara hampir tak terdengar. Tidak ada jawaban. Hanya keheningan yang terasa terlalu hening untuk menjadi wajar. Lindra meraih bahunya, lembut namun tegas. Jangan ke sana. Tapi aku lihat. Percaya sama aku, Niken. Kamu tidak siap untuk apa yang ada di balik lorong itu. Kalimat itu membuat tubuh Niken membeku. Sesuatu dalam suara Lindra tidak seperti biasanya. Ada lapisan yang seolah menyimpan kebenaran pahit. Sebagian dirinya ingin berlari masuk ke lorong itu, tapi sisi lain menahan keras. Ketakutan itu nyata, dan itu membuat ia melangkah mundur, mendekati mobil Lindra tanpa sadar. Begitu ia duduk di kursi penumpang, mobil itu langsung melaju pelan menembus gelapnya malam. Di dalam kabin yang sunyi, suara ban menyentuh aspal terdengar mengancam. Niken menatap Lindra. Kamu belum jawab pertanyaanku. Apa maksudmu Ardi menghubungi orang lain sebelum aku? Lindra tidak langsung memandangnya. Kedua tangannya menggenggam setir dengan kuat, wajahnya tetap tenang. Beberapa minggu terakhir, Ardi sering bertemu seseorang tanpa memberitahu kamu. Niken langsung membantah. Tidak mungkin. Ardi selalu cerita apapun ke aku. Tidak untuk yang satu ini. Suara Lindra merendah, hampir seperti bisikan. Dia menemui seseorang yang bukan orang sembarangan. Niken merasakan hawa panas naik ke kepalanya. Siapa orang itu? Lindra menghela napas panjang, lalu akhirnya menatapnya sekilas dengan sorot yang tidak berhasil ia sembunyikan.
Sorot yang campur aduk antara kekhawatiran, kemarahan, dan kebenaran yang tidak ingin ia katakan. Seseorang dari masa lalu Ardi. Seseorang yang seharusnya tidak pernah kembali. Niken membeku. Jadi kamu ingin bilang Ardi berurusan dengan orang berbahaya? Lindra tidak menjawab. Dan itu justru membuat jawabannya semakin jelas. Mobil berhenti di sebuah persimpangan. Lampu merah menyala, menerangi wajah Lindra dengan warna yang membuat ekspresinya tampak lebih suram. Itu sebabnya aku datang malam ini. Aku sudah tahu ada sesuatu yang akan terjadi. Dan aku tidak mau kamu ikut terseret. Kalau kamu sudah tahu, Niken menahan tangisnya, kenapa kamu nggak bilang dari awal? Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun mengenal Lindra, ia melihat pria itu menundukkan kepala, seolah menahan sesuatu yang berat. Karena aku pikir aku bisa mencegah semuanya tanpa harus melibatkan kamu. Ia menatap Niken lagi, kali ini lebih dalam. Tapi sepertinya aku terlambat. Lampu berganti hijau. Mobil melaju. Beberapa detik kemudian, ponsel Niken kembali bergetar. Satu pesan masuk. Pengirim, tidak dikenal. Isinya hanya satu foto. Foto Ardi. Duduk di lantai ruangan gelap, tangan terikat, kepala menunduk. Dan di belakangnya, ada bayangan seseorang yang berdiri sambil memegang sesuatu yang tampak seperti benda tajam. Di bawah foto, ada satu kalimat. Niken, kamu memilih orang yang salah. Foto itu membuat seluruh tubuh Niken gemetar hebat. Ia memegang ponsel dengan kedua tangan, seolah gambar Ardi yang terikat itu bisa jatuh dan pecah kapan saja. Cahaya redup dalam foto membuat ruangan tempat Ardi berada tampak jauh lebih menakutkan. Lantai beton kasar, tembok lembab, dan satu lampu kuning bergoyang di atasnya. Semua detail itu terasa terlalu nyata, terlalu dekat. Niken menelan ludah. Mas, Ardi, bisiknya, nyaris tanpa suara. Lindra meraih ponsel itu dengan cepat, matanya langsung berubah dingin. Ia zoom foto itu, mengamati setiap sudut dengan ketelitian yang menegangkan. Ini bukan ruangan sembarangan, gumamnya. Temboknya, teksturnya, ini bukan di gedung konser. Ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuat Niken merinding. Seolah Lindra mengenali tempat itu. Atau paling tidak, mengenali seseorang yang bisa melakukan ini. Niken mencengkeram lengan kursinya. Lindra, kamu tahu ini di mana? Lindra tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap foto itu lama sekali, kemudian mengembalikan ponselnya pada Niken. Aku punya dugaan, tapi aku belum bisa pastikan. Nggak bisa pastikan atau nggak mau bilang. Suara Niken meninggi, putus asa. Lindra menarik napas panjang. Ada hal-hal yang, kalau aku ucapkan sekarang, hanya akan membuat kamu panik. Dan panik akan membuat kita lambat. Ia kemudian menatap Niken dengan tatapan tajam dan serius. Tolong percaya sama aku kali ini. Namun sebelum Niken bisa membalas, ponselnya kembali berbunyi. Kali ini, bukan pesan. Tapi, panggilan video. Niken menatap layar tanpa berkedip. Nomor tidak dikenal. Hatinya berdebar kencang, setengah ingin menekan tombol hijau, setengah ingin membuang ponsel itu keluar jendela. Lindra dengan cepat mencondongkan tubuh. Jangan angkat. Tapi terlambat. Jari Niken sudah menekan tombol terima. Layar ponsel berubah. Gelap. Hanya suara napas berat seseorang. Kemudian, perlahan, kamera bergerak. Cahaya redup mulai menyorot wajah seseorang yang berdiri di belakang kamera. Niken menahan napas. Itu bukan Ardi. Itu sosok lain. Wajahnya tertutup bayangan, hanya dagu dan bibirnya yang terlihat samar. Namun ada satu hal yang jelas, orang itu tahu benar apa yang ia lakukan. Selamat malam, Niken. Suaranya serak, berat, dan sengaja dipelankan. Lucu sekali. Kamu sedang bersama orang yang membuat semua ini terjadi. Kalimat itu membuat darah Niken membeku. Lindra langsung meraih ponsel dari tangan Niken. Siapa kamu? Tanyanya dengan nada berbahaya yang belum pernah Niken dengar sebelumnya. Pria tak dikenal itu tertawa pelan. Ah, Lindra, pahlawan kesiangan yang selalu kecewa pada diri sendiri. Nada suaranya seperti menertawakan seseorang yang sudah lama ia kenal. Sudah berapa lama kamu menunggu momen ini? Berapa lama kamu ingin memainkan kartu terakhir kamu? Lindra mengepal kuat. Kalau kamu menyentuh Ardi. Ardi, pria itu tertawa lebih keras. Itu masalah kecil. Masalah utamanya adalah kamu. Suaranya merendah. Dan gadis malang di sampingmu yang tidak tahu apa-apa. Niken menatap Lindra, bingung dan takut sekaligus. Apa maksudnya? Apa yang Lindra sembunyikan?
Kemudian kamera bergerak, seolah diarahkan ke seseorang yang sedang duduk di lantai. Napas Niken tercekat. Itu Ardi. Tangannya terikat kuat di belakang punggung, wajahnya lebam, dan bajunya kotor. Ardi mengangkat sedikit wajahnya, dan matanya langsung mencari arah kamera. "Nick, jangan ikut dia," bisiknya lirih. Tiba-tiba layar terguncang seperti kamera direbut paksa. Pria itu tertawa dingin. "Tenang saja, Ardi akan baik-baik saja, asal kamu mengikuti instruksiku." Lindra menekan rahang. "Apa maumu?" "Tidak sulit," jawab pria itu santai. "Aku hanya ingin Niken, bukan kamu, bukan polisi, bukan siapapun." Niken membeku. "Aku ingin dia datang ke tempat ini, sendirian." "Tidak mungkin," Lindra membentak. Pria itu mendekat ke kamera, dan kali ini, satu sisi wajahnya terlihat. Mata kirinya memiliki bekas luka panjang, seperti goresan lama. Senyumnya bengkok, dingin, dan jelas menyimpan dendam menahun. "Kau tidak dalam posisi untuk menawar, Lindra," ujarnya dingin. "Jika Niken tidak datang dalam 1 jam, aku pastikan Ardi tidak bangun lagi." Sambungan video tiba-tiba mati. Hening. Hanya suara mesin mobil Lindra yang masih menyala. Niken menatap Lindra dengan mata berkaca-kaca. "Kamu tahu dia siapa?" Lindra menutup mata sejenak. Ketika ia membukanya, tatapannya tidak lagi tenang. Tidak lagi datar, melainkan penuh dengan rahasia yang terlalu lama ia simpan. "Iya," katanya pelan. "Aku tahu persis siapa dia. Ia menggenggam setir erat-erat. Dan dia muncul karena kesalahan masa laluku." Niken tidak berani bertanya lebih jauh. Tidak berani mendengar, tapi juga tidak berani diam. Karena kata terakhir Lindra membuat semuanya berubah. "Pria itu, dulu hampir membunuhku." Mobil terus melaju menembus jalanan malam yang sunyi. Lampu-lampu kota tampak seperti garis-garis kabur yang berlari di kaca jendela. Namun di dalam mobil, suasana justru semakin padat oleh ketakutan yang tak terucapkan. Niken memeluk ponselnya erat-erat seolah itu satu-satunya hal yang menghubungkannya dengan Ardi. Ia menoleh perlahan ke arah Lindra, yang sejak sambungan video berakhir tidak berkata satu kata pun. Hanya tatapan lurus ke jalan dengan rahang yang mengeras. Akhirnya, Niken memecah keheningan itu. "Mas Lindra, siapa dia?" Pertanyaan itu seperti pecahan kaca yang jatuh tepat di tengah-tengah ruangan. Lindra mengedip pelan, lalu meremas setir dengan lebih kuat daripada sebelumnya. Ia menghela napas panjang, napas yang terdengar seperti ia telah menahannya selama bertahun-tahun. "Namanya," suara Lindra serak, seolah nama itu membawa luka lama. "Bima." Nama itu membuat udara dalam mobil terasa lebih dingin. Niken tidak mengenalnya, tapi dari cara Lindra mengucapkannya, jelas bahwa Bima bukan sekadar musuh biasa. Ia adalah bayangan lama yang seharusnya sudah dikubur dalam-dalam. Niken menunggu Lindra melanjutkan. Dan setelah beberapa detik yang terasa panjang, ia mulai berbicara. "Dulu, sebelum kamu mengenal aku pernah terlibat proyek besar dengan seseorang yang tidak seharusnya aku percaya." Suaranya rendah. "Orang itu adalah Bima. Kami bekerja bersama. Tapi seiring waktu, aku sadar ada yang salah. Dia bukan sekadar ambisius, dia berbahaya." Niken menoleh cepat, wajahnya memucat. "Berbahaya bagaimana?" Lindra menelan ludah sebelum melanjutkan. "Bima memanipulasi orang. Dia mengancam, memeras, dan menyakiti siapa saja yang dia anggap menghalangi tujuannya. Ketika aku mencoba keluar dari proyek itu, dia mulai kehilangan kendali. Ia menatap lurus ke depan. Suatu malam, dia hampir membunuhku." Kata-kata itu membuat Niken merinding dari kepala hingga kaki. Apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Dia ingin aku tetap di pihaknya. Dia menganggap pengkhianatan adalah dosa terbesar. Ketika aku mencoba pergi, dia menyerang. Kalau bukan karena seseorang yang lewat dan mendengar suara gaduh, aku mungkin sudah nggak ada hari ini. Lindra mengusap pelipisnya. Setelah itu, dia menghilang. Tidak ada kabar. Tidak ada jejak. Niken memeluk dirinya sendiri. Dan sekarang, dia muncul lagi. "Kenapa?" Lindra menatapnya lama. "Karena kamu, Niken." Niken tersentak. "Apa maksudnya aku?" "Dia tahu aku peduli sama kamu." Lindra mengucapkannya pelan, tapi tegas. "Dia tahu kamu kelemahanku. Jika dia ingin menghancurkan aku, dia akan mulai dari kamu. Dan Ardi adalah alat untuk menjeratmu." Niken menggigit bibir hingga nyaris berdarah. "Tapi kenapa Ardi? Kenapa tidak langsung aku?" Lindra menggeleng. "Karena Ardi dekat dengan kamu.
Mengambil Ardi adalah cara paling cepat membuatmu panik, lalu memisahkan kamu dari orang-orang yang bisa melindungimu. Ia menghela napas berat. Bima selalu menghitung. Dia tidak pernah bergerak tanpa rencana. Niken menatap kembali foto Ardi yang terikat. Suasana ruangan itu kini terasa jauh lebih gelap dari sebelumnya. Kalau begitu, kita harus lapor polisi. Lindra tersenyum pahit. Kamu pikir Bima tidak memikirkan itu? Begitu kita lapor, Ardi adalah orang pertama yang akan ia korbankan. Dia tidak peduli siapapun. Yang dia inginkan hanyalah aku, dan kamu. Niken membeku. Mobil tiba-tiba berbelok tajam ke sebuah jalan kecil yang gelap. Di ujungnya, tampak sebuah bangunan tua yang sudah tidak berfungsi. Cat dindingnya mengelupas, dan lampu halamannya berkedip-kedip. Mas, kenapa kita ke sini? Tanya Niken dengan suara gemetar. Lindra menepikan mobil. Perlahan. Karena ini tempat terakhir yang Bima gunakan dulu. Tempat dia mencoba menghabisiku. Ia mematikan mesin. Hening kembali turun. Niken memandangi bangunan itu dengan jantung yang memukul dadanya keras. Apa kamu yakin dia membawa Ardi ke sini? Aku tidak yakin, jawab Lindra jujur. Tapi aku tahu satu hal, Bima selalu meninggalkan jejak di tempat yang pernah menjadi medan permainannya. Niken menggenggam pintu mobil, tapi Lindra menahan tangannya. Kamu tunggu di mobil. Aku masuk dulu. Tempat ini tidak aman. Tapi Ardi, aku akan cari dia. Kamu tetap di sini. Namun sebelum Lindra sempat membuka pintu, ponsel Niken kembali berbunyi. Kali ini, bukan pesan. Bukan panggilan video. Tetapi, suara rekaman otomatis. Dan suara itu adalah suara Ardi. Namun berbeda dari rekaman sebelumnya. Kamu tidak boleh percaya, dia. Niken terdiam. Napasnya tercekat. Lindra memandangnya dengan ekspresi yang sulit dibaca. Putar rekamannya, Nick, kata Lindra pelan. Niken menelan ludah, lalu menekan tombol play. Suara Ardi berbicara dengan lirih, penuh rasa sakit. Tolong, jangan ikut Lindra, dia bukan orang yang kamu kira. Lindra membeku. Niken membeku. Dunia seolah ikut berhenti bergerak. Dan sebelum rekaman itu selesai, sebuah suara lain terdengar di belakang suara Ardi, suara tawa pelan, rendah, dan sangat familiar dari panggilan sebelumnya. Suara Bima. Tepat waktu, Nick. Tepat waktu. Malam itu, Niken masih memegang ponselnya erat, seakan benda kecil itu adalah satu-satunya kunci untuk menemukan keberadaan Mas Ardi. Suasana ruang ganti mulai sepi, para kru sudah pulang satu persatu, tinggal ia, Mas Lindra, dan lampu neon yang berkedip lirih. Di layar ponselnya, pesan terakhir Ardi hanya bertuliskan, aku butuh waktu. Kalimat pendek itu justru membuat benaknya semakin kacau. Ia bertanya-tanya apakah kata, waktu, itu berarti Ardi sedang tertekan, atau justru sedang menjauh untuk selamanya. Mas Lindra berdiri tak jauh dari situ, memperhatikannya dengan pandangan yang sulit dibaca. Ia mencoba memberi ruang, namun sesekali melirik untuk memastikan Niken baik-baik saja. Kalau kamu belum mau pulang, aku bisa tunggu, ucapnya dengan suara rendah. Nada lembut itu membuat Niken terdiam sejenak. Ada ketenangan yang ia rasakan, tetapi juga muncul dilema baru yang perlahan menyelip di hatinya. Ia tahu Lindra tulus, namun ia belum siap memberi ruang pada siapapun selain mencari Ardi. Hujan deras mulai turun di luar gedung seni itu. Suaranya mengetuk-ngetuk genting seperti irama cemas yang menari di pikiran Niken. Ia tahu Ardi tidak mungkin pergi begitu saja tanpa alasan. Ada sesuatu yang ia sembunyikan. Sesuatu yang lebih besar daripada sekadar kelelahan panggung. Lindra mendekat sedikit, menawarkan jaketnya agar Niken tidak kedinginan. Kalau kamu ingin mencarinya sekarang, aku bisa temani, katanya. Tawaran itu membuat Niken menoleh cepat, matanya seolah berbinar antara harapan dan kebingungan. Niken akhirnya mengangguk, walaupun ada ragu yang membekas di bibirnya. Mereka keluar menuju mobil Lindra. Jalanan basah, lampu kota memantul seperti serpihan kaca. Sepanjang perjalanan, Niken hanya menatap kaca jendela, sementara pikirannya memutar ulang setiap detail yang terjadi sebelum Ardi menghilang. Ia mulai menyadari bahwa beberapa hari terakhir, Ardi seperti menyimpan sesuatu. Ia sering terlihat termenung di belakang panggung, bahkan ketika semua orang bersorak memuji duet mereka. Lindra memecah keheningan. Kamu yakin Ardi tidak bilang apapun sebelumnya? Tidak ada tanda-tanda dia sedang menghadapi sesuatu. Niken menggeleng pelan. Dia hanya terlihat capek, tapi itu biasa.
Kita sering tampil. Namun semakin ia mengingat, semakin ia sadar bahwa tatapan Ardi beberapa kali terlihat penuh tekanan. Ada beban berat yang ia sembunyikan di balik senyumnya. Suasana mobil menjadi semakin tegang, seiring hujan makin lebat menghantam kaca depan. Langkah pertama mereka adalah mendatangi studio tempat Ardi biasanya latihan. Namun saat mereka tiba, ruangan itu gelap dan terkunci. Tidak ada tanda aktivitas, tidak ada alat musik yang berubah posisi, tidak ada jejak keberadaan siapapun. Seolah Ardi tidak pernah menginjakkan kaki di sana malam itu. Niken mulai gelisah. Ini tidak seperti dia, gumamnya. Biasanya Ardi selalu meninggalkan sesuatu, jaket, botol minum, atau catatan lagu di meja. Tapi malam ini semuanya kosong. Lindra mencoba menenangkan. Kita cari di rumahnya. Mereka segera bergerak. Rumah Ardi berada di gang kecil yang sunyi, hanya diterangi lampu jalan remang. Saat mereka tiba, pintunya tertutup rapat. Namun ada hal janggal, sandal Ardi tidak ada di teras. Itu pertanda bahwa Ardi memang tidak pulang. Niken menelan ludah, kecemasan merayap naik. Ia memeriksa pesan di ponsel, berharap ada panggilan tak terjawab atau balasan. Tapi layar itu tetap hening, seperti Ardi menghilang dari dunia. Dari kejauhan, seorang tetangga keluar sambil membawa payung. "Cari Mas Ardi ya, Mbak?" tanyanya. Niken mengangguk cepat. Wanita itu tampak ragu sebelum akhirnya berkata, "Sore tadi saya lihat dia pergi dengan wajah panik, seperti dikejar sesuatu." Kata-kata itu membuat tubuh Niken merinding. Lindra langsung menatapnya, seolah keduanya merasakan firasat buruk yang sama. "Panik? Dikejar apa?" tanya Lindra, namun wanita itu hanya menggeleng tidak tahu. Keheningan itu terasa semakin mencekam. Niken merapatkan jaket Lindra di tubuhnya, berusaha menahan getaran kecemasan. Ia menatap jalan gelap di ujung gang seakan berharap Ardi muncul dari kegelapan itu. Namun yang terlihat hanya bayang-bayang pepohonan basah disapu angin malam. Ia mulai menyadari, ini bukan sekadar menghilang. Ada sesuatu yang sedang Ardi hadapi, dan itu bukan hal kecil. Lindra berdiri di sampingnya, menatap arah yang sama. Kali ini wajahnya tidak lagi sekadar tenang, ada ketegangan yang jelas di rahangnya. Ia terlihat seperti seseorang yang siap melakukan apapun untuk melindungi Niken, meski itu berarti terlibat dalam masalah yang ia belum tahu ujungnya. "Kita harus cari lebih jauh," katanya, suaranya tegas namun tetap lembut. "Aku tidak akan biarkan kamu jalani ini sendiri." Niken menunduk, lalu mengangguk. Hanya dalam satu malam, semuanya berubah. Ardi menghilang tanpa jejak, meninggalkan pertanyaan yang makin membesar. Sementara Lindra terus berada di sisinya, memberikan rasa aman yang tidak ia minta namun ia perlukan. Untuk pertama kalinya, Niken merasa terjebak di antara dua dunia, satu yang hilang dan satu yang terus mengetuk. Malam itu, mereka memutuskan kembali ke mobil dan mulai menyusuri rute yang mungkin dilewati Ardi. Hujan belum mereda, seakan langit ikut menyimpan rahasia. Namun jauh di lubuk hatinya, Niken tahu, apapun yang terjadi pada Ardi, itu hanya permulaan dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Dan ia tak bisa mundur sekarang. Mobil Lindra bergerak pelan menyusuri jalanan kota yang mulai sepi. Hujan yang tak kunjung berhenti membuat suasana malam tampak suram, seolah menyembunyikan sesuatu di balik setiap tikungan. Niken duduk dengan tangan gemetar, menatap keluar jendela sambil berharap ada jejak kecil yang bisa mengarah pada keberadaan Ardi. Namun jalanan tampak kosong, dan setiap kilatan lampu kendaraan hanya menambah kecemasannya. Lindra mengemudi dengan wajah serius. Tatapannya lurus ke depan, namun sesekali melirik Niken untuk memastikan ia tetap kuat. "Kita mulai dari area dekat gedung pertunjukan," katanya pelan. "Kadang orang pergi ke tempat terakhir yang mereka rasa punya makna." Niken mengangguk pelan. Tempat itu memang menyimpan banyak kenangan antara dirinya dan Ardi, latihan, tawa, bahkan pertengkaran kecil menjelang pentas. Ketika mereka melewati jalan samping gedung seni itu, Niken tiba-tiba meminta Lindra berhenti. Ada sesuatu yang aneh di sana, payung hitam yang tergeletak di dekat bangku taman. Payung itu ia kenal baik. Itu milik Ardi. Hatinya langsung mencubit keras. "Mas, itu payungnya Ardi," bisiknya. Lindra segera turun dan memeriksa sekitar. Tidak ada orang, hanya suara hujan yang semakin keras menghantam daun-daun. Niken berlari kecil ke payung itu. Ketika ia memungutnya, ada bercak lumpur di pegangan.
Itu menandakan payung itu jatuh dalam keadaan tergesa. Jantungnya semakin berdebar. Dia pasti lewat sini, ucapnya dengan napas tidak beraturan. Lindra menatap sekeliling dengan gelisah. Kalau dia meninggalkan ini, berarti ada sesuatu yang membuatnya panik. Mereka melanjutkan pencarian ke sisi gedung yang lebih gelap, tempat biasa kru menyimpan peralatan. Hanya cahaya lampu jalan redup yang menerangi area itu. Tape kuning pelindung tepian panggung berkibar perlahan tertiup angin. Dan di situ, Niken melihat sesuatu lagi, kertas kecil yang menempel di pintu belakang gedung. Kertas itu basah, tetapi masih terbaca. Tulisan tangan Ardi. Maaf. Niken menekan bibirnya, menahan air mata. Itu tulisan yang sangat ia kenal. Lindra mengambil kertas itu dengan hati-hati. Maaf untuk apa? Gumamnya. Kertas itu tidak memberi jawaban, hanya menambah misteri baru. Niken mulai merasa semakin bingung. Apakah Ardi kabur dari sesuatu? Atau dari seseorang? Tiba-tiba dari arah belakang gedung terdengar suara benda jatuh. Mereka berdua menoleh cepat. Lindra langsung berdiri melindungi Niken. Suara itu tidak keras, namun cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri. Tetap di sini, ujar Lindra. Namun Niken menahan lengannya. Aku ikut. Aku tidak mau diam lagi. Lindra terdiam sejenak, lalu mengangguk. Mereka berjalan perlahan menyusuri sisi gedung yang gelap. Suara hujan dan angin membuat segalanya terdengar samar. Ketika mereka tiba di sudut gedung, mereka mendapati tumpukan alat pertunjukan yang jatuh. Namun ada hal lain yang membuat Lindra terpaku, jejak kaki di tanah basah, berjalan menjauh ke arah taman belakang. Jejak yang tampak seperti milik Ardi. Ada jejak, kata Lindra. Niken bersujud sedikit untuk melihat lebih jelas. Jejak itu terlihat berantakan, seperti seseorang berjalan tergesa, bahkan mungkin berlari. Mereka mengikuti jejak itu perlahan. Setiap langkah Niken terasa berat, setengah berharap menemukan Ardi dalam keadaan baik, setengah takut menemukan sesuatu yang jauh lebih buruk. Jejak itu membawa mereka ke sebuah gazebo kecil di taman belakang gedung. Tempat itu seharusnya kosong malam-malam begini. Namun ketika mereka mendekat, lampu kecil di dalam gazebo tampak berkedip. Niken menelan ludah. Mas, apa dia di sini? Bisiknya. Lindra meletakkan tangan di bahu Niken, memastikan ia tetap di belakang. Ketika mereka mencapai pintu gazebo, Lindra membuka perlahan. Lampu kecil itu masih menyala, tetapi ruangannya kosong. Tidak ada Ardi. Tidak ada tanda seseorang baru saja di situ. Hanya udara lembab dan bau tanah basah. Namun sebuah benda di meja membuat Niken terdiam seketika, gelang rajut yang pernah ia berikan pada Ardi beberapa bulan lalu. Gelang yang Ardi selalu pakai kemanapun ia pergi. Niken mengambil gelang itu dengan tangan gemetar. Kali ini ia tidak bisa menahan air mata. Kenapa dia meninggalkan semua ini? Suaranya pecah di tengah isakan. Lindra menatapnya dengan sorot rumit, antara simpati dan tekad. Ia tahu apapun yang sedang menjerat Ardi, semakin dalam dan semakin serius. Di saat Niken terisak, ponselnya tiba-tiba berbunyi. Suara notifikasi itu memotong keheningan malam seperti pisau. Layar menunjukkan satu pesan baru, dari nomor tak dikenal. Pesan itu hanya berisi satu kalimat, berhenti mencarinya. Kalimat itu membuat tubuh Niken kaku, dan Lindra langsung mengambil ponselnya dengan wajah menegang. Seseorang mengawasi mereka. Seseorang tahu mereka mencari Ardi. Dan seseorang tidak ingin mereka menemukan jawaban. Malam itu, misteri menghilangnya Ardi berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih gelap daripada sekadar pelarian. Dan Niken perlahan menyadari, ia baru memasuki inti bahaya yang sebenarnya. Niken menatap layar ponselnya dengan tubuh yang masih gemetar. Pesan itu terasa seperti tangan dingin yang mencengkeram tengkuknya. Berhenti mencarinya. Hanya 3 kata, tapi cukup untuk membuat napasnya terganggu. Ia melirik ke arah Lindra, berharap laki-laki itu punya jawaban. Namun wajah Lindra sama tegangnya, bahkan lebih. Pria yang biasanya tenang itu kini tampak seperti singa yang terusik wilayahnya. Lindra mematikan layar ponsel dan menatap sekeliling gazebo dengan mata tajam. Seseorang sedang memperhatikan kita, ucapnya, nadanya rendah tetapi penuh kewaspadaan. Dan mereka berada cukup dekat, sampai tahu kita ada di sini. Kata-kata itu membuat bulu kuduk Niken berdiri. Ia menarik nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya yang hampir runtuh. Hujan masih turun, kini lebih pelan, namun hembusan angin dingin membuat suasana gazebo terasa semakin sunyi.
Niken duduk di bangku kayu, mencoba memproses apa yang baru saja terjadi. Mas Lindra, kalau seseorang tidak ingin kita mencari Ardi, berarti Ardi dalam bahaya, kan? Suaranya bergetar. Lindra mendekatinya, berlutut di hadapannya. Entah siapa yang mengirim pesan itu. Tapi yang jelas, ini bukan sekadar orang menghindar. Ia menghela napas keras. Ini ancaman. Niken menutup wajah dengan kedua tangan. Terlalu banyak pertanyaan, terlalu sedikit jawaban. Ia mengingat Ardi yang selalu ceria setiap latihan. Ia mengingat caranya tersenyum sebelum naik panggung. Tidak mungkin ia terlibat dalam sesuatu yang berbahaya, bukan? Namun gelang yang ditinggalkan, payung yang tergeletak, dan pesan misterius itu menunjukkan cerita lain, cerita yang jauh lebih gelap daripada dugaan siapapun. Tiba-tiba lampu gazebo berkedip.